Halo teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan tenang dan penuh semangat. Di kesempatan kali ini, kita akan menyelami sesuatu yang tak terlihat, namun sangat memengaruhi hidup kita, yaitu vibrasi. Ya, segala sesuatu di alam semesta ini bergetar, termasuk pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Mari kita mulai perjalanan ini untuk memahami bagaimana vibrasi bekerja dalam hidup, dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk menciptakan kehidupan yang lebih selaras dan bermakna. Pernahkah kamu merenung bahwa segala hal di sekitarmu, batu, pohon, air, bahkan dirimu sendiri, sebenarnya tidak benar-benar padat? Ilmu pengetahuan modern, terutama dalam ranah fisika kuantum, telah lama membongkar persepsi lama kita tentang realitas fisik. Di tingkat terkecil, setiap benda terdiri dari atom, dan atom itu terdiri dari partikel-partikel yang terus bergetar. Mereka tidak diam, tidak statis tetapi hidup, menari dalam irama energi yang konstan. Dr. Masaru Emoto, peneliti Jepang, melakukan eksperimen pada air. Ia menunjukkan bahwa air yang diberi kata-kata positif menghasilkan kristal yang indah, sementara air yang dimarahi menghasilkan bentuk yang rusak. Tubuh kita 70% air. Bayangkan dampak pikiran kita pada tubuh sendiri. Kutipan, apa yang kamu pikirkan, kamu pancarkan. Apa yang kamu pancarkan, kamu tarik. Semesta ini bukanlah dunia benda mati, tetapi dunia energi yang bergerak, bergetar, dan saling beresonansi. Bahkan suara, cahaya, dan warna yang kita kenali hanyalah persepsi terhadap vibrasi dalam frekuensi tertentu. Lebih dari sekadar fakta ilmiah, pemahaman ini membawa kesadaran baru. Jika segala hal adalah getaran, maka kehidupan kita pun tunduk pada hukum-hukum vibrasi. Kita bukan pengamat pasif dunia ini. Kita adalah bagian dari simfoni besar energi yang saling terhubung. Kita adalah pemain dalam orkestra semesta. Dan pilihan-pilihan kita menentukan nada dan frekuensi dari musik kehidupan yang kita mainkan. Pikiran sebagai generator frekuensi. Pikiran kita tidak pernah diam. Ia terus bergerak, menciptakan arus kata, gambaran, harapan, dan ketakutan. Namun, lebih dari sekadar aktivitas mental, pikiran memancarkan energi. Setiap pikiran membawa vibrasi tertentu. Pikiran-pikiran yang dipenuhi cinta, syukur, dan kebaikan memancarkan frekuensi tinggi yang terasa ringan dan membuka. Sementara pikiran-pikiran yang lahir dari ketakutan, kemarahan, atau kecemasan membawa frekuensi rendah yang terasa berat dan menekan. Inilah sebabnya mengapa dua orang bisa mengalami situasi yang sama, namun merespons dengan cara yang sangat berbeda. Bukan situasinya yang penting, tetapi frekuensi batin yang menghadapinya. Pikiran kita, layaknya antena pemancar, akan menarik pengalaman yang sesuai dengan gelombang yang kita pancarkan. Maka, mengenal dan mengarahkan pikiran bukan hanya soal menjaga motivasi atau semangat. Ini adalah praktik spiritual. Ini adalah tindakan sadar untuk menjaga kebersihan medan energi batin kita, agar apa yang kita pancarkan menciptakan kenyataan yang selaras dengan kedamaian dan pertumbuhan. Perasaan bahasa dari energi. Perasaan adalah bahasa halus dari jiwa. Ketika kita merasa senang, damai, atau bersyukur, tubuh pun ikut merespon. Detak jantung menjadi lebih tenang, napas lebih lembut, dan pikiran lebih jernih. Ini bukan kebetulan. Emosi positif memiliki frekuensi tinggi yang menyelaraskan seluruh sistem dalam diri kita. Sebaliknya, saat kita dipenuhi rasa marah, cemas, atau iri hati, tubuh merespon dengan ketegangan, pernapasan dangkal, dan produksi hormon stres. Emosi adalah sinyal. Ia memberitahu kita apakah kita selaras atau tidak dengan esensi sejati kita. Ketika kita belajar untuk tidak menolak emosi, tetapi memahaminya, kita mulai bisa mendengar pesan dari dalam. Kita tak lagi dikendalikan emosi, tapi menjadikannya kompas untuk kembali ke pusat kesadaran. Dan ketika perasaan damai menjadi frekuensi dasar kita, dunia luar pun mulai berubah. Kita tak lagi mencari kebahagiaan di luar, karena vibrasi dalam diri kita sudah menjadi medan magnet bagi kebahagiaan. Itu sendiri, hukum resonansi. Bayangkan dua garpu tala yang identik diletakkan bersebelahan. Ketika salah satunya dipukul, yang lain ikut bergetar meski tidak disentuh. Fenomena ini disebut resonansi. Dua objek dengan frekuensi serupa saling memengaruhi. Hukum ini juga berlaku dalam kehidupan manusia. Kita menarik orang, situasi, dan pengalaman yang beresonansi dengan frekuensi kita. Kamu mungkin pernah mengalami saat merasa sedang berada di titik rendah dalam hidup, dan seakan-akan semuanya berjalan salah. Di sisi lain,
Ketika hatimu penuh semangat dan syukur, peluang datang bertubi-tubi, dan orang-orang menyenangkan hadir tanpa diduga. Nah, ini bukan sekadar keberuntungan atau kebetulan. Ini adalah hasil dari resonansi energi yang kamu pancarkan. Kesadaran akan hukum resonansi membuat kita berhenti menyalahkan dunia luar. Kita mulai menata dunia dalam, karena dari sanalah semuanya bermula. Dari frekuensi kita yang sesungguhnya, semesta memantulkan kembali pantulan yang setara. Tubuh sebagai instrumen energi. Tubuh manusia adalah alat musik yang halus, yang mampu menangkap, menyimpan, dan memancarkan getaran dari apa yang kita pikirkan, rasakan, makan, dengar, dan alami. Makanan yang penuh gizi dan alami mengangkat vibrasi tubuh. Musik yang indah, kata-kata yang lembut, dan tempat yang penuh harmoni memberi kekuatan pada energi vital kita. Sebaliknya, konsumsi yang penuh racun, baik secara fisik maupun emosional, menurunkan getaran tubuh. Ketika tubuh penuh toksin dan emosi yang terpendam, kita merasa berat, mudah sakit, dan kehilangan semangat. Merawat tubuh bukan hanya soal kesehatan fisik. Itu adalah bentuk penghormatan pada kendaraan spiritual yang menampung jiwa. Tubuh adalah kuil energi, dan kita adalah penjaganya. Ketika tubuh selaras, getaran alami kita menguat, membuka saluran intuisi, dan menyambungkan kita pada semesta dengan lebih jernih. Kata-kata yang menggetarkan realitas. Setiap kata yang keluar dari mulut kita mengandung energi. Ia tidak lenyap begitu saja. Ia menciptakan medan vibrasi yang bisa membangun atau meruntuhkan, menyembuhkan atau menyakiti. Kata-kata seperti, terima kasih, aku cinta kamu, atau aku percaya memiliki frekuensi tinggi yang mampu mengubah suasana ruangan, bahkan menyembuhkan luka batin. Sementara kata-kata penuh kebencian dan pesimisme bisa menciptakan atmosfer gelap yang bertahan lama. Ketika kita menyadari bahwa ucapan kita menciptakan realitas, kita menjadi lebih bijak dalam berkata-kata. Kita mulai menggunakan kata bukan hanya untuk berekspresi, tapi juga untuk mencipta. Ucapan menjadi doa, menjadi mantera, menjadi jembatan yang menghubungkan niat dengan kenyataan. Setiap kata adalah benih, dan realitas adalah tanahnya. Maka berbicaralah dengan kesadaran, karena benih itu akan tumbuh. Lingkungan dan energi kolektif. Kita tidak hidup dalam ruang hampa. Kita hidup dalam jaringan energi yang saling memengaruhi. Setiap tempat memiliki medan vibrasi sendiri. Rumah yang penuh cinta memiliki getaran berbeda dari rumah yang penuh pertengkaran. Kantor yang penuh kreativitas terasa berbeda dari kantor yang penuh tekanan. Energi kolektif ini terbentuk dari pikiran, emosi, dan tindakan orang-orang yang berada di dalamnya. Maka berhati-hatilah memilih lingkungan. Jika kamu ingin menaikkan vibrasi, bergaullah dengan mereka yang juga sedang bertumbuh. Masuki ruang-ruang yang mendorong keheningan, refleksi, dan cinta. Namun lebih dari itu, jadilah cahaya bagi lingkunganmu. Saat kamu memancarkan vibrasi tinggi, kamu akan mengangkat getaran orang-orang di sekitarmu, bahkan tanpa kata-kata. Vibrasi itu menular, dan kamu bisa jadi titik mula perubahan. Kesadaran dan getaran jiwa. Di balik lapisan tubuh, pikiran, dan emosi, terdapat satu titik yang paling murni, jiwa. Jiwa adalah percikan kesadaran ilahi yang tak terpengaruh waktu dan ruang. Ia selalu dalam keadaan seimbang, damai, dan penuh cinta. Namun sayangnya, kita sering terputus dari vibrasi jiwa karena terlalu tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia luar. Untuk kembali menyentuh getaran jiwa, kita perlu hening. Kita perlu menyisihkan waktu untuk diam, menyatu dengan napas, mendengarkan suara terdalam yang tak pernah berteriak. Meditasi bukanlah teknik, tapi jembatan untuk kembali ke rumah sejati kita. Saat kita hidup dari frekuensi jiwa, kita berhenti mengejar. Kita tidak lagi dikuasai ego atau rasa kurang. Kita mulai melihat kehidupan bukan sebagai perjuangan, tetapi sebagai tarian energi yang indah, mengubah realitas lewat vibrasi. Banyak orang mencoba mengubah hidup dengan mengubah lingkungan, pekerjaan, pasangan, atau rutinitas. Tapi perubahan sejati tidak datang dari luar. Ia lahir dari dalam. Saat frekuensi kita berubah, dunia pun ikut berubah. Apa yang dulu tampak mustahil, tiba-tiba menjadi mungkin. Apa yang dulu berat menjadi mengalir. Vibrasi yang tinggi membawa kita ke keadaan flow, di mana intuisi tajam, hati ringan, dan keajaiban sering datang tanpa dicari. Kita tidak perlu lagi mengontrol segalanya, karena kita tahu bahwa vibrasi kita adalah GPS, spiritual yang menuntun kita ke tempat yang tepat. Mengubah vibrasi adalah tentang mencintai diri sendiri, berdamai dengan masa lalu, bersyukur atas yang ada, dan percaya pada proses. Ini bukan kerja satu malam,
tapi perjalanan jiwa yang penuh kesadaran. Hidup sebagai ladang energi. Kehidupan ini adalah ladang energi, dan setiap hari adalah kesempatan untuk menanam frekuensi yang ingin kita tuai. Apakah kita ingin menanam kedamaian atau kekhawatiran? Apakah kita memilih untuk memancarkan cinta atau kebencian? Kita adalah petani spiritual yang menentukan panen dari vibrasi yang kita rawat. Ketika kita mulai menjalani hidup dengan kesadaran penuh terhadap energi, kita akan lebih bijaksana dalam memilih makanan, pergaulan, pikiran, kata, dan tindakan. Kita tak lagi hidup reaktif, tapi responsif. Tak lagi merasa korban, tapi pencipta. Dan saat kita memilih untuk hidup dalam vibrasi tertinggi, cinta, syukur, keberanian, kita menjadi cahaya. Bukan hanya bagi diri sendiri, tapi bagi seluruh semesta. Vibrasi dan pola pikir kekurangan. Dalam dunia di mana persaingan, kecepatan, dan pencapaian menjadi standar keberhasilan, banyak dari kita tanpa sadar terperangkap dalam pola pikir kekurangan. Kita hidup dalam ilusi bahwa kita harus lebih banyak untuk menjadi cukup. Tapi di balik pencarian itu, terdapat getaran rendah yang terus-menerus, mengirimkan sinyal ke alam semesta bahwa kita tidak layak, tidak mampu, dan tidak punya. Dalam hukum tarik-menarik, seperti jika kita terus-menerus merasa kekurangan, kita akan terus diberikan situasi yang memperkuat kekurangan itu. Ceritanya datang dari seorang pengusaha kecil di Jakarta yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketakutan akan kebangkrutan. Ia santos bordas pada diri. Saya tak punya modal. Saya terlalu kecil untuk bersaing. Tapi, setelah mengikuti pelatihan tentang mindset dan vibrasi, ia mulai mengubah dialog internalnya. Ia mulai setiap hari menulis rasa syukur. Bahkan untuk hal-hal kecil seperti satu pelanggan baru atau satu testimoni positif. Vibrasinya mulai berubah. Tak lama kemudian, seorang teman lama yang telah lama hilang menghubunginya, menawarkan kolaborasi yang memberinya modal dan pasar lebih luas. Transformasi ini menunjukkan bahwa vibrasi bukan hanya soal pikiran positif, tapi soal kesadaran frekuensi batin yang kita pancarkan ke realitas. Memaafkan untuk melepaskan energi tersumbat, kemarahan, dendam, dan luka batin adalah muatan energi yang tidak terlihat, namun sangat kuat. Emosi-emosi ini bekerja seperti beban elektromagnetik yang terus menarik pengalaman, serupa ke dalam hidup kita. Banyak dari kita menyimpan trauma lama, kadang dari masa kecil, hubungan masa lalu, atau kegagalan yang menyakitkan, yang membentuk filter vibrasi terhadap dunia. Praktik memaafkan bukan tentang melupakan atau membiarkan pelaku bebas tanpa konsekuensi, tetapi tentang menyembuhkan diri sendiri. Dalam salah satu seminar spiritual di Ubud, seorang wanita membagikan kisahnya, memaafkan ayah yang telah meninggalkan keluarganya. Setelah bertahun-tahun menyimpan kemarahan, ia akhirnya melakukan ritual pengampunan sambil menulis surat yang tak dikirim. Ia menangis, melepaskan, dan membebaskan dirinya. Ia berkata, Siato, aku sadar selama ini aku tidak membenci ayahku, aku hanya belum belajar mencintai diriku sendiri. Proses memaafkan adalah proses menaikkan vibrasi. Dengan melepaskan, kita membebaskan ruang untuk cinta dan penyembuhan masuk. Musik sebagai alat pengatur frekuensi. Musik adalah bahasa universal. Ia berbicara melampaui kata-kata, langsung ke dalam sistem saraf dan medan elektromagnetik tubuh manusia. Dalam teori resonansi, setiap nada membawa frekuensi spesifik yang dapat menyeimbangkan atau mengganggu sistem tubuh manusia. Frekuensi seperti 432 Hz dan 528 Hz dikenal dalam komunitas penyembuhan energi sebagai frekuensi ilahi. 432 Hz dipercaya selaras dengan getaran alam semesta, sementara 528 Hz dikenal sebagai frekuensi cinta dan regenerasi DNA. Praktik visualisasi sebagai generator vibrasi. Visualisasi adalah teknologi batin. Ia adalah kemampuan manusia untuk menciptakan realitas dalam pikiran sebelum realitas. Itu muncul dalam dunia fisik. Tetapi, banyak yang gagal memahami bahwa visualisasi yang efektif bukan hanya soal melihat, melainkan merasakan. Ketika kita memvisualisasikan dengan emosi yang otentik, tubuh kita mulai memancarkan vibrasi yang selaras dengan gambaran tersebut. Misalnya, jika Anda membayangkan diri Anda berada dalam hubungan yang harmonis, dan Anda benar-benar merasakan cinta itu sekarang, maka tubuh dan medan energi Anda mulai menyiarkan frekuensi cinta itu. Dan hukum resonansi akan menarik pengalaman eksternal yang cocok. Salah satu praktisi manifestasi yang sukses adalah Jim Carrey, aktor ternama yang menulis cek senilai $10 juta untuk dirinya sendiri dan menyimpannya selama bertahun-tahun.
Ia percaya penuh bahwa itu akan terjadi. 5 tahun kemudian, ia menerima bayaran $10 juta untuk film pertamanya. Visualisasi bukan khayalan, tapi teknologi penciptaan realitas berbasis vibrasi, makanan dan vibrasi kehidupan. Kita adalah apa yang kita makan. Namun, lebih dalam lagi, kita adalah frekuensi dari makanan yang kita makan. Dalam penelitian energi makanan, ditemukan bahwa buah-buahan segar, sayur organik, dan air bersih memiliki medan elektromagnetik yang aktif dan hidup. Sementara itu, makanan olahan yang telah melalui proses kimiawi panjang kehilangan sebagian besar energi hayatinya. Vibrasi makanan juga dipengaruhi oleh niat saat memasak. Dalam budaya Jepang dan Tibet, para koki menyanyikan mantra atau doa selama memasak agar energi, cinta dan syukur masuk ke makanan. Ini bukan hanya tradisi spiritual, tetapi praktik energetik yang kini dibuktikan dalam studi air oleh Emoto dan penelitian laboratorium tentang pengaruh niat pada molekul. Mengonsumsi makanan hidup berarti menyerap vibrasi alami bumi ke dalam tubuh. Dan tubuh yang penuh dengan energi alami akan memancarkan cahaya dan vitalitas. Nafas sebagai jembatan energi. Pernapasan adalah jembatan antara tubuh fisik dan energi batin. Ia adalah satu-satunya fungsi tubuh yang bisa kita kontrol secara sadar maupun otomatis. Melalui napas, kita bisa mengakses sistem saraf otonom, memengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan yang paling penting, frekuensi energi. Dalam latihan pernapasan pranayama dari tradisi yoga, setiap teknik napas memiliki efek spesifik pada sistem energi tubuh. Ada napas api untuk membangkitkan energi, napas alternate nostril untuk menyeimbangkan sisi maskulin dan feminin, dan napas dalam yang tenang untuk memasuki gelombang alfa. Banyak peserta retreat penyembuhan melaporkan pengalaman spiritual, pelepasan trauma, hingga pencerahan batin hanya lewat sesi napas intensif selama 1 jam. Nafas bukan hanya oksigen, tapi kendaraan kesadaran. Bentuk penyembuhan sejati. Ketika kita mencintai, kita menyembuhkan. Frekuensi cinta dan kekuatan penyembuhan. Cinta bukan sekadar emosi, tapi energi yang bisa mengubah struktur realitas. Dalam penelitian Dr. Emoto terhadap air, kata cinta dan terima kasih menciptakan kristal air paling sempurna dan indah. Mengingat tubuh kita 70% terdiri dari air, sangat masuk akal bahwa kata-kata dan perasaan cinta bisa menjadi alat penyembuh terdalam. Dalam dunia medis alternatif, banyak terapi berbasis cinta dan empati yang terbukti mempercepat kesembuhan pasien. Penyembuh energi atau Reiki Master menggunakan niat cinta untuk menyalurkan energi melalui tangan mereka, dan pasien melaporkan sensasi hangat, ringan, hingga kesembuhan fisik dan emosional. Frekuensi cinta adalah dasar dari semua getaran alam dan keseimbangan energi. Bumi memiliki frekuensi alami yang dikenal sebagai resonansi Schumann. Sekitar 7,3 Hz ini adalah denyut elektromagnetik. Bumi yang memengaruhi ritme otak dan tubuh manusia. Ketika kita berada terlalu lama di kota, dikelilingi oleh sinyal Wi-Fi, listrik, dan beton, kita kehilangan koneksi ini. Grounding atau earthing, praktik sederhana. Seperti berjalan tanpa alas kaki di rumput, atau pasir dapat mengembalikan keseimbangan energi tubuh. Banyak yang melaporkan penurunan stres, peningkatan kualitas tidur, dan penyembuhan inflamasi setelah rutin melakukan grounding selama 30 menit sehari. Alam bukan hanya pemandangan, ia adalah penyembuh frekuensi. Meditasi untuk menaikkan vibrasi. Meditasi adalah praktik kuno yang kini terbukti secara ilmiah mampu menaikkan frekuensi getaran manusia. Saat kita bermeditasi, otak masuk ke gelombang alfa dan theta, membuka pintu ke ketenangan, kreativitas, dan intuisi. Dalam meditasi mendalam, banyak orang mengalami momen kesadaran tinggi, di mana batas antara diri dan semesta seakan lenyap. Penelitian di Harvard menunjukkan bahwa meditasi rutin selama 8 minggu dapat mengubah struktur otak, meningkatkan konektivitas antar neuron, dan menurunkan aktivitas amigdala, pusat stres dalam otak. Meditasi bukan pelarian, tapi cara untuk kembali ke pusat kekuatan kita, sumber vibrasi murni, menjadi pusat vibrasi positif di dunia. Ketika kita menaikkan frekuensi, kita tidak hanya menyembuhkan diri sendiri, tapi juga mengangkat frekuensi di sekitar kita. Efek ini dikenal sebagai coherence resonance, di mana satu individu dengan vibrasi tinggi dapat menstabilkan sekelompok orang. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap orang sadar akan getaran yang mereka pancarkan. Dunia tanpa kebencian, tanpa persaingan buta, dan tanpa kesadaran rendah. Sebuah dunia di mana cinta,
syukur, keberlimpahan, dan koneksi batin menjadi norma baru. Itu bukan mimpi, melainkan potensi nyata. Mulailah dari diri sendiri. Jadilah pusat cahaya. Ketika kamu menjadi vibrasi cinta, dunia di sekitarmu akan ikut bergetar dalam harmoni. Terima kasih sudah menyimak dan menemani perjalanan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membuka sedikit lebih banyak kesadaran tentang siapa diri kita sebenarnya dan bagaimana vibrasi memengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga vibrasi kalian, tetap sadar, dan terus pancarkan energi positif ke dunia. Salam hangat dan penuh cahaya untuk kalian semua.